Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Harap kalian baik-baik saja dan terima kasih setelah mengikuti pelajaran sampai di tahap ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai apa nih teman-teman? Yaps, seks pranikah. Buat teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu seks pranikah? Nah, seks pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan secara berpasangan seperti pegangan tangan, cium bibir, petting, petting. Mungkin nanti kalian bisa cari tahu di Google ya. Bahkan berhubungan intim yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Nah, jadi seks pranikah juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit HIV/AIDS yang sebelumnya juga sudah kita bahas ya teman-teman. Dan juga ada sifilis, gonore, dan masih banyak lagi penyakit organ reproduksi lainnya. Jadi faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya seks pranikah nih teman-teman. Jadi adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja yang dapat mengakibatkan seks pranikah, yang pertama adalah rendahnya kontrol diri. Nah, jadi buat teman-teman yang biasanya rendahnya kontrol diri ini, buat teman-teman yang masih dalam tahap pencarian jati diri nih teman-teman, sangat mudah terombang-ambing dengan lingkungan sekitar. Dan kita maunya kemana sih? Kita maunya ke vibes yang positif bagian mana nih? Jadi jangan biarkan diri kita tidak terkontrol teman-teman. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebasnya ini. Biasanya ya teman-teman harus perlu adanya edukasi nih teman-teman buat remaja-remaja sekitar agar terbebas dari pergaulan bebas. Bukan hanya terbebas, akan tetapi bisa menyaring pergaulan mana sih yang harus mereka ikuti. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai-nilai keagamaan yang cenderung kurang. Nah, balik lagi di sini ke masalah agama teman-teman. Karena apabila hubungan antara hablum minallah mereka baik, insya Allah di dalam hablum minannasnya pun sesama manusia mereka juga baik nih teman-teman, insya Allah. Dan yang keempat adalah gaya hidup yang kurang baik. Nah, gaya hidup kurang baik ini kita ada kaitannya juga ya teman-teman dengan pergaulan bebas atau bagaimana cara mereka bisa menyikapi hidup-hidup mereka, entah mereka akan melampiaskan ke suatu hal yang positif seperti pendidikan ataupun mencapai cita-cita, atau bahkan ke lebih mengarah ke negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah rendahnya taraf pendidikan keluarga. Yang keenam adalah keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis, yang mana di sini mereka bisa mencari pelampiasan lain nih teman-teman, dan mencari kesenangan yang membuat mereka bisa bahagia. Karena balik lagi di sini keluarga adalah pondasi utama mereka di dalam lingkungan internal. Apabila mereka tidak mendapatkan keharmonisan tersebut di dalam keluarga, maka rentan adanya kesalahan pergaulan mereka di kehidupan sosialnya, sehingga mereka juga dapat mengambil jalan pintas, khususnya juga di dalam seks bebas ini. Dan yang ketujuh adalah minimnya perhatian orang tua. Nah, di sini balik lagi teman-teman, orang tua itu berperan penting bagi tumbuh kembang anaknya. Nah, apabila nih bagi teman-teman yang mungkin di dalam hidupnya entah dari keluarga yang broken home ataupun tidak mendapatkan kasih sayang dan sebagainya, teman-teman harus bisa menguatkan diri sendiri dan kalian harus putus mata rantai itu di dalam diri kalian. Kalian harus bisa menjadi orang tua yang baik dan perhatian dengan anaknya. Selanjutnya yang kedelapan adalah pengaruh teman sebaya. Nah, ini pentingnya kita memilah teman-teman yang mana bisa memberikan vibes yang positif untuk kita sendiri teman-teman. Dan yang kesembilan adalah pengaruh internet. So, internet ini adalah suatu kemajuan teknologi ya. Jadi kita tidak bisa mencegah kemajuan teknologi ini, tapi kita bisa menyaring atau bisa memfilter mana yang pantas kita konsumsi, mana yang sebaiknya kita hindari.
contohnya penggunaan internet, misalnya mencari atau scroll nih TikTok ataupun Instagram dan lain sebagainya, suatu hal yang bisa meningkatkan value kalian, entah itu seperti self improvement ataupun self love ataupun giat-giat mencapai kesuksesan dan lain sebagainya. Nah, maka itu juga akan berpengaruh bagi kehidupan kalian, teman-teman. Selanjutnya risiko. Nah, di sini kita balik lagi ke risiko. Risiko dari seks pranikah. Yang pertama adalah terkena penyakit menular seksual. Yang ini juga pernah kita bahas di dalam materi HIV/AIDS. Salah satunya yang paling besar itu perlu diwaspadai jika melakukan seks pranikah adalah risiko tertularnya penyakit seksual. Selanjutnya adalah mendapatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Tentu ini sangat merugikan, terutama bagi pihak perempuan, dan juga dilarang di norma agama ataupun sosial, dan juga berisiko nih teman-teman mengalami komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur atau keguguran. Juga ini bisa berbahaya bagi ibu dan janinnya apabila anak di bawah umur ya tadi ya. Nah, selanjutnya adalah risiko putusnya sekolah. Banyak terjadi apabila sudah melakukan seks bebas, dan terutama khususnya untuk perempuan dan tiba-tiba mereka hamil di luar nikah. Selanjutnya mereka juga bisa beresiko untuk putus sekolah, karena kita ketahui sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia tidak menerima perempuan yang sudah melahirkan, bukan yang sudah melahirkan, akan tetapi yang masih yang masih mengandung biasanya ya teman-teman. Nah, jadi mereka juga bisa beresiko malu dan jadi omongan orang-orang di lingkungan sosialnya. Dan hal ini pun bisa membuat masa depan dan cita-cita anaknya harus pupus, dan juga beresiko juga nih teman-teman bagi psikolognya. Selanjutnya adalah menimbulkan kecemasan dan rasa tidak percaya diri. Tentu kurangnya fokus pada aspek kehidupan lainnya dan kurangnya kedewasaan. Nah, selanjutnya hilangnya minat pada pasangan. Nah, juga ini mematikan daya tarik dan membuat pasangan menjauh satu sama lain juga ya, karena mungkin ingin pindah ke lain hati untuk mencari kesenangan dari orang lain. Sedih banget ya teman-teman. Nah, jadi di sini penanggulangannya, bagaimana sih cara kita bisa menanggulangi seks pranikah? Seks pranikah dapat ditanggulangi dengan meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan remaja, keterampilan menolak tekanan negatif dari teman, meningkatkan religiusitas remaja yang baik, pengaturan peredaran media pornografi, pendidikan kesehatan bagi remaja yang melibatkan peran sekolah, dan juga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Jadi sebenarnya sangat banyak ya teman-teman hal-hal yang dapat menanggulangi ini, tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita agar tidak terjadi suatu hal yang demikian. Karena apabila sudah terjadi, perasaan bersalah itu ada dan bakal diemban seluruh hidup. Tuh, hal yang demikian itu sangat berat teman-teman, karena kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan lain sebagainya dapat menimbulkan kita bisa membenci diri kita sendiri. Tapi buat teman-teman yang mungkin pernah melakukan hal demikian, jangan terpuruk ke dalam hal tersebut, karena kembali lagi semua orang punya masa lalu dan semua orang punya masa depan. Jadi tetap semangat dan lebih bervalue lagi, lebih ceria lagi, dan lebih sukses lagi. Baik, untuk kali ini mungkin itu saja yang dapat Lia sampaikan. Salah jawab mohon maaf. Sini Lia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.